Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak dari dosen pengampu Ridwan Rustandi SKOMI MSOS yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk membuat dan melaksanakan video pemaparan materi mengenai organisasi Basnas. Di sini kami akan melanjutkan memaparkan materi mengenai manajemen konflik dan gaya kepemimpinan dalam organisasi Basnas. Selanjutnya kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Imam Muhammad Baihaqi dari kelas Manajemen Dakwah 4B, kelompok 4 dalam mata kuliah Teori dan Perilaku Organisasi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang manajemen konflik dan gaya kepemimpinan dalam lembaga Basnas Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana peran manajer atau pimpinan dalam menyelesaikan konflik yang ada di organisasi? Nah, jadi dalam peran manajer atau sebuah pimpinan dalam menyelesaikan suatu konflik yang ada dalam pimpinan itu, untuk menyelesaikan konflik biasanya berada di dalam rapat pleno. Jadi seperti biasanya, semisalkan ada konflik dari bawahan atau dari manapun, maka biasanya konflik tersebut seperti itu tuh diselesaikan. Terus kita bawa dan lalu kita sampaikan kepada siapa? Yaitu kepada bagian pimpinan. Karena ada konflik atau kesulitan seperti ini, halnya begitu pun ketika nanti pimpinan tersebut akan dibawa juga sekaligus dibahas ke dalam rapat pleno. Tujuannya agar apa? Tujuannya yaitu agar supaya menjadi suatu kebijakan baru yang muncul untuk amilnya. Nah, sesudah itu bagaimana? Sesudah itu biasanya setelah selesai di pimpinan ada dan muncullah kebijakan baru dari suatu konflik ini. Maka akan dibuatkan maka akan dibuatkan juga surat keputusan seperti peran dari manajer atau pimpinan dalam menyelesaikan suatu konflik organisasi dalam Basnas Jawa Barat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam manajemen konflik dan gaya kepemimpinan lembaga Basnas Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu dalam lembaga Basnas ini, apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam memilih model dan gaya kepemimpinan? Jawabannya yaitu dalam pimpinan Basnas itu terdiri dari 5 divisi atau 5 pimpinan utama yang misalkan membicarakan kepala pemimpinan dan syarat kepala divisi itu berbeda lagi. Karena perlu kita ketahui kalau pimpinan Basnas Jabar ini surat keterangannya berbeda dengan surat keterangan amil, dikarenakan surat keterangannya langsung dari gubernur jikalau pimpinan yang 5 itu dan amil dari ketua Basnas. Maka dari itu, membicarakan gaya kepemimpinan sekarang itu tidak ada lagi yang khusus, tapi sebelumnya harus pernah menjabat sebagai ketua atau direktur. Terlihat juga jiwa kepemimpinannya agar bisa terpilih menjadi atau terlihat gaya kepemimpinannya jikalau menjabat sebagai kepala divisi atau kepala departemen dalam lembaga Basnas itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Lagifari. Di sini saya akan membahas dan melanjutkan mengenai bagaimana alur komunikasi yang diterapkan ketika terjadi konflik internal dalam Basnas. Saya mengambilnya misalkan ada dari divisi 1 minta surat ke divisi 4 mengenai data dari amil. Ternyata nggak sesuai. Lalu biasanya dari pihak Basnas langsung menghubungi dan takutnya ada misinformasi
itu banyaknya salah mengartikan informasi dari divisi ke divisi lainnya. Itu yang sering terjadi ketika alur komunikasi yang diterapkan di dalam Basnas. Lalu yaitu apakah gaya kepemimpinan setiap seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya? Sangat jelas, sangat mempengaruhi dikarenakan pimpinan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Dan bisa jadi misalkan dari divisi 1 ini mempunyai sifat yang berbeda dengan divisi 4. Contohnya, divisi 1 ini mempunyai sifat yang keras dan karakter yang tegas gitu. Nah, sedangkan di divisi 4 mempunyai sifat yang tenang dan santai. Nah, kita selaku anggota dari divisi pimpinan-pimpinan tersebut itu harus bisa menyesuaikan dengan karakter tersebut. Dan supaya kita juga bisa menjaga supaya kita tidak dibawa ke hati ketika mendapatkan pimpinan-pimpinan yang berbeda sifatnya seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memanage ataupun mengelola sumber daya manusia di lembaga Basnas? Awalnya ada rekrutmen, diawasi langsung oleh staf HRD. Dari staf sumber daya manusia ini memiliki SOP-nya tersendiri, yaitu mengatur dari awal rekrutmen sampai menjadi amil. Untuk amil sendiri, penilaian itu ada pada setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah, biasanya melakukan sebuah tes psikotes atau psikologi. Staf sumber daya manusia di Basnas ini sudah memiliki alat untuk tes psikologinya. Jadi hasil tersebut kemudian dibicarakan langsung dengan pimpinan, lalu pimpinan langsung bisa memvoting apakah amil ini perlu ditambahkan skillnya atau dari segi jabatannya dinaikkan saja, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani konflik yang terjadi di lembaga Basnas. Nah, di lembaga Basnas di dalam lembaga internalnya khususnya untuk menangani manajemen konflik telah dipegang oleh staf sumber daya manusia. Contoh daripada manajemen konflik yang terjadi yaitu miskomunikasi antar divisi. Tidak bisa dipungkiri, pasti ada miskomunikasi antar divisi. Kemudian, contoh yang lainnya yaitu adanya masalah amil dengan amil yang lainnya. Jika ada amil bermasalah dengan amil yang lainnya, biasanya dilaporkan kepada staf sumber daya manusia. Kemudian, staf sumber daya manusia mencatat atau mendokumentasikannya masalah apa saja yang ada pada amil tersebut. Kemudian staf memberikan konseling untuk amil dan kemudian memberikan solusi. Nanti masalahnya yang telah didokumentasikan tersebut akan diberitahukan kepada pimpinan supaya nanti ada beberapa program untuk amil atau ada peraturan yang harus dirubah agar tidak ada konflik kembali. Nah, komunikasi tersebut bersifat vertikal seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan perihal di Basnas tersendiri. Biasanya ada pengisian kuesioner tentang kepuasan dalam bekerja, mau dalam bentuk jasmani ataupun rohani ataupun secara fisik. Misalnya fasilitas dari kantor berupa laptop bagus atau tidaknya, lingkungan nyaman atau tidak, komunikasi antar divisi baik atau tidak. Nanti ada antara amil ke lembaga itu seperti apa. Ada penilaiannya oleh sumber daya manusia. Setiap tahun ada target dari engagement amil, karena amil juga harus ada motivasi bekerja dan harus mengikuti terkait visi misi. Hasil engagement itu akan menjadi evaluasi untuk pimpinan. Apakah amil tersebut betah atau tidak bekerja di Basnas. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Cukup sekian dan terima kasih.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.